Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dava dengan NIM C1-114. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit langkah-langkah dari tadi saya praktikum mengenai hipofisasi, teknik yang melibatkan penggunaan hormon untuk merangsang perkembangbiakan ikan, khususnya hormon gonadotropin yang diaplikasikan melalui suntikan untuk mempercepat pematangan sel telur dan sel sperma, dikenal sebagai kawin suntik. Hormon sendiri adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi jaringan secara spesifik, seringkali jauh dari tempat produksinya. Kelenjar hipofisa yang terletak di bagian depan otak ikan merupakan salah satu organ penghasil hormon reproduksi. Kelenjar ini menghasilkan berbagai hormon penting untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, termasuk gonadotropin hormon atau GTH yang berperan dalam vitelogenesis dan pematangan akhir. Induced breeding atau hipofisasi merupakan teknik penting untuk mengembangbiakan ikan bernilai ekonomi tinggi yang sulit berkembang biak secara alami di lingkungan terbatas, dengan merangsang gonad ikan menggunakan hormon hipofisis atau hormon sintesis. Untuk melakukan hipofisasi, ikan donor penyedia kelenjar hipofisa harus segar, matang gonad, dan sebaiknya dari spesies yang sama atau homoplastik. Meskipun donor heteroplastik atau spesies berbeda juga bisa digunakan dengan dosis yang lebih tinggi, keuntungan hipofisasi meliputi kemudahan, tidak memerlukan pendingin untuk penyimpanan, dosis yang mudah diperkirakan, dan adanya hormon lain yang mungkin memiliki efek sinergis. Namun, kelemahannya termasuk mengorbankan ikan donor, sulitnya standarisasi ekstrak, dan risiko penularan penyakit. Kelenjar hipofisa yang sudah diambil dapat langsung digunakan atau diawetkan dengan metode basah atau menggunakan alkohol absolut atau kering menggunakan aseton. Penyimpanan yang tepat pada suhu rendah dan jauh dari sinar matahari langsung dapat menjaga efektivitas kelenjar hingga 2 tahun. Induksi pemijahan pada ikan yang sulit berkembang biak secara alami dapat dilakukan dengan menyuntikkan hormon sintetis atau hipofisa. Ada beberapa teknik penyuntikan yang umum, yaitu intramuskular pada otot punggung atau batang ekor, intraperitoneal ke dalam rongga perut, intrakranial ke dalam rongga otak, dan intravena pada pembuluh vena di mulut atau ekor. Hormon ovaprim adalah contoh hormon sintetis yang praktis digunakan karena sudah dalam bentuk larutan. Sebelum penyuntikan, induk ikan perlu diberok untuk memastikan kesiapan reproduksi dan menjaga kebersihan. Dosis hormon ditentukan berdasarkan jenis kelamin dan berat ikan. Dengan induk jantan biasanya menerima sepertiga hingga setengah dari dosis induk betina. Sebagai contoh, takaran umum adalah 0,5 mili per kilogram untuk betina dan 0,3 mili per kilogram untuk jantan. Penyuntikan pada induk betina dapat dilakukan 1-2 kali, sementara induk jantan umumnya cukup 1 kali. Biasanya, bersamaan dengan suntikan kedua pada induk betina, hormon yang akan disuntikan perlu diencerkan dengan larutan fisiologis dan dikocok hingga larut sempurna. Arah jarum suntik saat penyuntikan adalah miring di sekitar 45 derajat ke arah kepala ikan, dan proses ini dapat dilakukan di luar ataupun di dalam air. Berikut ini merupakan contoh di mana penyuntikan tersebut dilakukan yang dibantu oleh pemijatan oleh tangan supaya penyuntikan hormonnya berhasil. Ini adalah rekaman proses pemotongan kepala yang membantu untuk mencari kelenjar hipofisa dari si ikan tersebut. Pada praktikum kali ini, kelompok kami atau kelompok 10 tidak dapat menemukan kelenjar hipofisa. Hal itu mungkin diakibatkan oleh tidak telitinya kami, atau mungkin bisa diakibatkan oleh kelenjar hipofisa yang benar-benar tersempil di dalam rongga si ikannya yang benar-benar kecil sehingga kami tidak dapat menemukan kelenjar hipofisa tersebut.
Jadi kita dari kelompok 10. Jadi di sini kita akan mereview terkait dengan kegiatan FISREP kita, praktikum kita pada minggu 10 tadi, yang mana tadi itu kita melakukan yang namanya sex reversal dan juga metode pengecekan gonad dengan asetokarmin. Nah, seperti itu. Oke. Dan dimana sex reversal sendiri merupakan suatu metode dalam kita mengubah ikan dari yang awalnya betina menuju ke jantan, begitupun sebaliknya. Nah, yang dimana dalam sex reversal sendiri ini kita menggunakan berbagai macam bahan-bahan kimia atau menggunakan cara-cara tertentu sehingga nantinya hasilnya sesuai dengan jenis kelamin yang kita inginkan. Nah, ada juga sebuah istilah yang disebut dengan genogenesis dan androgenesis, yang mana genogenesis itu merupakan suatu bentuk metode yang mana dengan kita menginaktivasi kromosom sel sperma sehingga diharapkan hasilnya nanti akan betina semua serta membawa materi dari indukan betina, seperti itu. Kemudian ada pula kita kenal dengan istilah androgenesis, yang mana istilah ini menggambarkan proses inaktivasi dari sel telur sehingga diharapkan nanti yang lahir hanya akan benih atau ikan jantan serta membawa materi induk jantan, seperti itu. Nah, untuk itu baru terkait dengan sex reversal, yang mana dari sex reversal sendiri ada 3 macam, yaitu ada oral atau dengan dicampurkan pada dalam pakan, kemudian ada juga melalui metode peredaman, ada juga melalui penyuntikan. Nah, yang mana buat yang tadi kita lakukan atau kita lihat itu kita ada melakukan proses namanya oral, yang mana di situ kita menambahkan larutan aromatase ke dalam pakan dengan dosis-dosis tertentu sehingga diharapkan nanti si pakan ini beserta hormon akan termakan ke dalam ikan, kemudian berlangsunglah proses seks reversal tadi. Nah, terus buat praktikum yang kita lakukan yang kedua adalah proses metode pengecekan gonad melalui larutan asetokarmin, ya, yang mana buat metode ini kita pertama terlebih dahulu mengambil sampel dari ikan-ikan yang akan kita bedah, seperti itu. Setelah kita dapatkan ikan-ikan sampelnya, kemudian di situ kita akan membunuh ikan tersebut terlebih dahulu dengan cara menusukkan kepada modula oblongatanya, seperti itu. Nah, lalu setelah ikan sudah mati, nah di situ kita akan melakukan pembedahan. Karena ikan ini terbilang cukup kecil pada proses ini, jadi sehingga buat cara pembedahan kita sedikit berbeda, yang mana kita membukanya dari arah bagian bawah, sehingga nantinya ketika kita membedah dan kita mengecek, gonadnya akan langsung terlihat, yaitu di bagian bawah, atau kalau dari POV ini bagian atas gelembung renang, seperti itu. Setelah didapat, lalu kita tinggal ambil si gonad tersebut, ambil secara menyeluruh, baik itu bagian kanan maupun bagian kiri. Setelah itu kita letakkan si gonad tersebut ke dalam preparat. Nah, setelah ditaruh di preparat, lalu kita cacah si gonad tersebut hingga menjadi halus. Nah, setelah dirasa halus, baru kita teteskan dengan larutan asetokarmin. Nah, yang dimana itu dengan dosis 1 atau 2 tetes, 1 sampai 2 tetes. Kemudian setelah diteteskan, bisa kita tutup dengan objek glass atau kaca objek. Nah, setelah ditutup dengan kaca objek, situ tinggal kita lakukan atau amati menggunakan mikroskop. Nah, di mikroskop ini kita tinggal melihat
ketika oosit menunjukkan bentuk bulat dan bagian intinya berwarna lebih pucat dibandingkan sitoplasmanya, maka itu menunjukkan gonad betina. Sedangkan ketika menunjukkan titik-titik kecil berwarna hitam, nah itu berarti menunjukkan bahwa itu adalah Materi selanjutnya adalah proses preservasi dan pengawetan sperma. Ketersediaan benih ikan yang berkualitas dan kuantitas yang memadai sangat penting untuk keberhasilan budidaya ikan. Namun, seringkali terjadi ketidaksesuaian waktu kematangan gonad antara induk jantan dan betina dalam pembenihan buatan. Oleh karena itu, teknologi preservasi sperma menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan sperma tetap terjaga. Tujuan preservasi sperma meliputi mempermudah pemurnian dan persilangan antar ras, mempercepat program introduksi dan domestikasi ikan liar, mengendalikan keterbatasan induk jantan, memungkinkan pembuahan meskipun kematangan gonad tidak bersamaan, menyediakan cadangan genetik, mendukung program pemuliaan, mempermudah distribusi sperma, dan memungkinkan produksi benih sepanjang tahun. Kualitas sperma sangat menentukan keberhasilan fertilisasi. Kerusakan membran plasma akibat peroksidasi lemak dapat menyebabkan kematian spermatozoa selama penyimpanan. Antioksidan berperan penting dalam menekan aktivitas radikal bebas untuk menjaga kualitas spermatozoa. Bahkan, pengencer juga merupakan faktor kunci dalam mempertahankan kualitas spermatozoa selama penyimpanan. Media pengencer berfungsi untuk menambah volume semen, memperpanjang masa simpan spermatozoa, mengurangi kepadatan antar sel sperma, mencegah aktivasi sperma dini, menurunkan aktivitas spermatozoa, serta mempertahankan motilitas dan daya hidupnya. Media pengencer yang ideal harus mengandung nutrisi, tidak toksik, bersifat penyangga atau buffer, mendukung gerakan progresif dan melindungi dari cold shock atau kejut dingin. Langkah-langkah preservasi sperma dimulai dengan menampung sperma segar secara aseptik dari induk jantan, yang kemudian sperma tersebut dicampurkan dengan larutan fisiologis dengan rasio 1:2 hingga 1:10 sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 1 ml sperma dengan 9 ml larutan NaCl, yaitu berbanding 1:10. Sperma yang sudah dicampur disimpan pada suhu dingin, yaitu kurang lebih 4 derajat Celcius selama 24-72 jam tergantung spesies ikan. Pengujian motilitas dilakukan setiap 24 jam selama penyimpanan untuk menentukan lama waktu preservasi yang efektif. Pengecekan kualitas sperma melibatkan beberapa parameter. Motilitas sperma dinilai dengan meneteskan semen pada kaca objek diamati di bawah mikroskop 400 kali dan dipresentasikan berdasarkan pergerakan progresif. Viabilitas sperma dievaluasi menggunakan pewarnaan eosin negrosin, di mana spermatozoa hidup tidak menyerap warna merah dan yang mati menyerap warna merah ungu. Diamati di bawah mikroskop 400 kali. Spermatokrit diukur dengan memasukkan semen ke tabung mikrohematokrit, disentrifugasi, dan diukur berdasarkan perbandingan padatan semen dengan total cairan semen. Derajat pembuahan dan penetasan masing-masing mengukur presentasi telur yang berhasil terbuahi hingga fase bintik mata dan telur yang berhasil menetas. Langsungan hidup larva juga dihitung sebagai presentasi ikan yang bertahan hidup hingga akhir pengamatan. Keluarin aja. Tempel jangan sampai dinding. Tempelin ke depan. Keluarin 2 kali ya, 2 kali. Terus Dikeluarin lagi dulu. Keluarin dulu semua. udah. Naikin dulu. Jangan diambil dulu kan? Belum diambil. Enggak. Pencet sekali. Pencet. Langsung. Tarik pakai sekali. Ya, Ya, belum ditarik, kita belum itu tempel. belum masuk Nasi. itu. Astagfirullahaladzim. Tekan, Baru masukin tempelin. ke dalam, Oh. tarik. Nah, Nah. ada nggak sih? Ada itu, ada. Ada kok. Belum ditarik. Ada itu. Belum. Oh, udah. Oh, udah. Merah muda emang. Oh, merah muda. Bukan, merah terang. Ker, ini namanya sumur yang cekungan ke bawah itu. Ya, ini. sip.
Jadi di bawah cover gelas tapi lewat dari sumur yang cekungan ini masuk ke dalam gitu. Bukannya Ini terlalu- bukan yang bolong, bukan yang itu Puy, itu nggak bolong ini Puy. ke arah badan. Oh. Masuk. Bukan itu nggak bolong. Nih, ini kan ini sumur nih. Dorong terus, maju terus. Masih dia ngiranya Pelan. yang nggak penting itu. Oke. Udah agak bawah kan? Mm-mm. Celup. Pelan-pelan. Jadi dia di bawah cover gelas supaya nanti dia nyebar. Pas. Nah, kayak gitu. Nempelin lagi kalau enggak. Pelan. Terus aja. Keluarin aja terus, enggak apa-apa. Masih ada stok kok. Dorong Puy. Dorong lagi. Demikian rangkuman dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.